Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum masuk ke presentasi inti saya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya bernama Muhammad Faris Faisal dengan NIM 12170100043. Saya dari jurusan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2021 kelas A. Nah, sebelum memasuki pembahasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu outline materi dari sistem persamaan linear pada mata kuliah aljabar linear elementer ini. Nah, jadi sistem persamaan linear merupakan salah satu topik penting dalam aljabar linear. Nah, sistem persamaan linear sering dijumpai dalam semua bidang penyelidikan yang menggunakan permodelan matematis sebagai alat bantu. Sistem persamaan linear akan banyak digunakan dalam berbagai masalah, baik di teori maupun di praktis. Salah satunya dalam optimasi. Nah, lebih dari 75% dari semua masalah matematika yang dijumpai dalam aplikasi ilmiah maupun industri melibatkan penyelesaian sistem linear hingga tahap tertentu. Sistem-sistem linear muncul dalam penerapan bidang-bidang seperti perdagangan, ekonomi, sosiologi, ekologi, demografi, genetika, elektronika, teknik, bahkan ke fisika. Selanjutnya masuk ke pembahasan presentasi kali ini, yaitu saya akan menjelaskan definisi persamaan linear. Suatu persamaan linear dalam n pengubah atau kita sebut juga variabel adalah persamaan dengan bentuk A1x1 dan A1x1 plus A2x2 sampai AN/XN 9B, di mana A1, A2 sampai AN dan B adalah bilangan-bilangan real, dan X1, X2 sampai XN adalah pengubah. Dari definisi tersebut, persamaan linear tidak melibatkan hasil kali atau akar dari suatu variabel. Semua variabel hanya muncul satu kali dengan pangkat 1 dan tidak muncul sebagai variabel bebas dari suatu fungsi trigonometri, logaritma, dan eksponensial. Nah, selanjutnya, seperti ini. Di sini terdapat 4 persamaan linear. Ya, persamaan-persamaan di atas merupakan persamaan linear. Nah, karena 4 persamaan ini, trigonometri, logaritma, kedua ini persamaan. Nah, tapi keempat persamaan ini bukan merupakan persamaan linear. Persamaan satu melibatkan fungsi trigonometri yaitu cos y, dan persamaan tiga melibatkan akar dari variabel y. Selanjutnya ada definisi sistem persamaan linear. Sebuah himpunan berhingga persamaan linear dalam variabel-variabel x1, x2 sampai xn disebut sebuah persamaan linear. Selanjutnya penyelesaian SPL. Nah, ini dijelaskan sebagai sebuah persamaan linear yang tidak mempunyai penyelesaian disebut tak konsisten. Nah, kalau misalkan jika minimal ada satu penyelesaian disebut konsisten. Di dalam penyelesaian SPL ini juga terdapat contoh-contoh SPL di dalam penyelesaian ini. Nah, yang pertama ada sistem 2x2, sistem 2x3, dan sistem 3x2. Nah, bagaimana sih kita mengilustrasikan dari sistem-sistem tersebut? Nah, ini dia ilustrasi dari sistem 2x2. Sebagai satu garis dalam bidang, pasangan terurut X1, X2 akan menjadi penyelesaian dari sistem jika dan hanya jika X1, X2 terletak pada kedua garis. Nah, kalau sistem 2x2 ini bisa diselesaikan menggunakan metode grafis. Pertama ada gambar paling dan gambar ketiga garis berimpit. Sistem 2x3 yang di layar ini, karena ini 3 persamaan. Sebenarnya ada satu lagi pembahasan yang tidak saya masukkan di sini, yaitu sistem persamaan linear homogen. Ini satu sistem persamaan linear AX sama dengan B dikatakan non-homogen jika konstanta real B tidak semuanya 0, yaitu jika sistem tersebut memiliki bentuk A11X1 plus A12X2 sampai A1NXN sama dengan B1 sampai AM1X1 plus AM2X2 sampai AMNXN sama dengan BM.
Sistem ekuivalen ini dua sistem bersamaan ekuivalen jika kedua sistem itu memiliki himpunan penyelesaian yang sama atau rangkuman dari sistem ekuivalen. Terdapat tiga operasi yang dapat digunakan pada suatu sistem untuk memperoleh sistem yang ekuivalen, yaitu yang pertama, urutan penulisan dua persamaan dapat dipertukarkan. Dari kedua ruas dari suatu persamaan dapat dikalikan dengan bilangan real bukan nol yang sama. Dan yang ketiga, kelipatan dari suatu persamaan dapat dijumlahkan pada persamaan yang lain. Nah, selanjutnya ada dari sistem n kali n. Sistem n kali n koefisien dari K1 ubah yang pertama dalam persamaan. Jadi K itu saya kira sebut sebagai bilangan real 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk contohnya, nah seperti yang ada di sistem tersebut memiliki bentuk segitiga karena koefisien dalam persamaan ketiga masing-masing adalah 0, 0, 2. Dari persamaan ketiga diperoleh 2, x3 sama dengan 2, dengan diperoleh x2 sama dengan 4, dan dengan diketahui dalam persamaan pertama diperoleh x1 sama dengan min 3. Jadi penyelesaian dari sistem tersebut adalah min 3, 4, dan 2. Kita akan menyebut metode ini yang menyelesaikan sistem segitiga sebagai substitusi balik atau back substitution. Nah, di dalam sistem n kali n ini juga kita mempunyai OBE atau bisa disebut operasi baris elementer. Yaitu yang pertama pertukaran dua baris, yang kedua kalikan suatu baris dengan bilangan real bukan 0, dan yang ketiga ganti suatu baris dengan hasil penjumlahannya dengan kelipatan dari baris lain. Untuk OBE ini biasanya digunakan untuk metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Selanjutnya masuk ke metode penyelesaian. Nah, metode penyelesaian ini terdapat dua kategori, yaitu jumlah persamaan sedikit dan jumlah persamaan banyak. Dan untuk subkategorinya tersendiri adalah dari yang jumlah persamaan sedikit ada satu, yaitu penyelesaian, dan untuk yang jumlah dan iteratif. Jumlah persamaan sedikit memiliki 3 dan jumlah persamaan banyak di penyelesaian langsung ada 2. Nah, berikut ilustrasi metode penyelesaian untuk seluruh metode yang sebelumnya saya sebutkan. Yang pertama ada metode grafis. Ini metode grafis ini tadi sudah terdapat di yang awal di sistem 2x2. Dan selanjutnya ada metode Cramer. Metode dua determinan matriks. Itu untuk metode Cramer ini ada penyebutan determinan koefisien sistem persamaan seperti penyebut. Namun koefisien kolom ke I diganti dengan koefisien C. Nah, berikut contoh dari metode Cramer. Selanjutnya ada metode eliminasi. Kalau eliminasi ini tentu udah nggak asing dong, ini biasanya kita pakai di SMA. Selanjutnya ada eliminasi Gauss. Nah, kalau eliminasi Gauss itu bisa juga back substitution atau bisa dipakai dulu. Contohnya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Ada forward elimination yang pertama, lalu forward elimination tahap kedua, dan pada akhirnya back substitution. Maaf. Selanjutnya metode Gauss-Jordan. Tidak diperlukan back substitution. Nah, ini langkah-langkahnya. Selanjutnya ada metode Jacobi. Selanjutnya ada metode Gauss-Seidel. Kayak gini langkah. Dan yang terakhir ada dalam sistem iterasi dapat langsung dipakai dalam iterasi selanjutnya. Nah, harus nilai variabel lama atau dalam iterasi ini. Nah, ini contoh rumusnya. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas semuanya yang sudah memberi materi untuk dosen Pak Arif Fathulhuda. Terima kasih untuk saya sendiri yang sudah meluangkan waktunya untuk membuat presentasi dan mengerjakan UTS ini. Terima kasih kepada literatur-literatur yang dapat membantu saya dalam pengerjaan tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan salam, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.